Income capita, masih ingat tulisan saya sebelumnya, GDP atau Gross Domestic Product per kapita sebuah negara itu punya level aman. Ini seperti halnya kuis, Who Wants to be a Millionaire? Ada angka $3.000 Amerika per kapita yang menunjukkan sebuah negara keluar dari ambang batas negara berkembang. Level itu adalah batas atas negara berkembang. Negara yang melewati ini masuk ke negara middle growth country. Lalu, ada angka keramat lagi yaitu $5.000 Amerika GDP per kapita. Level ini adalah batas bawah negara maju. Yang jadi masalah, di level ini sebuah negara sama seperti perusahaan atau individu, mereka akan sulit keluar dari yang namanya middle income trap. Apa sih itu jebakan? Pendapatan kelas menengah. GDP per kapita $3.000 Amerika atau sekitar 43 juta rupiah per orang per tahun dalam rupiah. Kalau dihitung dalam satu keluarga yang terdiri atas 4 orang, uang yang dihasilkan dan beredar di rumah tersebut adalah 170 jutaan rupiah per tahunnya. GDP $5.000 Amerika atau sekitar 71 juta rupiah per orang per tahun dalam rupiah. Kalau dihitung dalam satu keluarga yang terdiri atas 4 orang, uang yang dihasilkan dan beredar di rumah tersebut adalah 280 jutaan rupiah per tahunnya, jika angka Rp 172 80 jutaan bergantung kepada satu kepala keluarga. Beliaulah yang membawa keluarga ini sebagai keluarga kelas menengah. Salut saya untuk para sahabat yang bisa mencapai level ini di usia 20 tahunan, ini kerja keras selama 50 jam seminggu. Sebanyak inilah kontribusi tenaga yang ia tukar menjadi materi untuk kemapanan keluarganya. Kalau ini dihasilkan oleh yang masih single dan belum ada tanggungannya bekerja hanya untuk dirinya, maka pendapatannya per tahun berkisar 43 juta rupiah sampai 71 juta rupiah per tahun, lah masuk dalam kategori sejahtera. Lah baru bisa mencukupi dirinya sendiri. Mereka ini tidak merepotkan siapapun, cukup makan, tinggal, dan segala kebutuhan dasar. Mereka inilah yang masuk individu kelas menengah. Jadi, siapa saja individu kelas menengah? Merekalah yang memiliki pendapatan antara 43 juta rupiah sampai 280 juta rupiah per tahunnya. Oke, sudah jelaskah definisi Anda saat ini? Sekarang kita berkaca ke diri kita dulu, kata Michael Jackson. If you want to change the world, you have to start with a man in the mirror. Diri kitalah manusia di cermin itu. Kelas menengah inilah tulang punggung suatu negara. Pergeseran kelas menengah ke kelas atas dan bertambahnya kelas menengah merupakan gambaran perkembangan suatu negara. Dalam skema pendapatan, pergeseran jumlah kelas menengah ini membentuk diagram seperti pensil. Jika mereka bertambah, negara akan kuat, bertumbuh, dan sejahtera. Pertanyaan berikutnya, di mana level civilized community? Di manakah level perilaku santun, ramah, sabar, dan pengertian didapat? Benar, ekonomi sangat memengaruhi perilaku. Ini tercantum dalam pembuktian teori Maslow tentang kebutuhan. Di level self-esteem atau 4 level dari kebutuhan pangan di level terbawah, civilized tercapai. Maaf, mungkin terdengar tidak enak, tetapi low income community perilakunya akan kurang civilized, kurang beradab. Ini sejalan dengan ajaran di agama saya. Kemiskinan dekat dengan kekufuran. Ada catatan psikologi ekonomi yang studinya banyak tumbuh 5 tahun belakangan ini. Nama studinya, Economic Behavior. Buku-buku dari para pakar ekonomi dunia mengenai hal ini bisa Anda temukan dengan mudah di toko online seperti Amazon. Intinya, sekarang bagaimana kita membawa banyak orang ke level middle income terlebih dulu. Di sana banyak sekali jebakan yang membuat mereka sulit naik ke high income. Tetapi, tidak apa. Itu adalah masalah yang perlu dipikirkan nanti. Coba sekarang sahabat renungkan, sudah berapa lama Anda berada di middle income? Kurang dari 5 tahunkah? Apakah 10 tahun? Mungkinkah 15 tahun? Anda mau solusi breakthrough-nya? Yang mana nih? Yang low income ke middle apa middle ke high? Mari kita berbincang.